anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu adzim. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Penghulu, Bapak Lurah, Sahibul Bait, Bapak Sugih bersama keluarga, serta hadirin sekalian, para ustadz asatidz yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi oleh Allah sehat, diberi oleh Allah kesempatan, dan diberi waktu atau kesempatan untuk menyaksikan akad nikah Ananda Ahmad Fadlan Abdullah bersama Ananda Devi Kurniati. Mudah-mudahan akad nikah nanti berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan yang menghalangi keduanya, insyaallah. Yang kedua, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah mudah-mudahan kita juga dapat syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya selaku orang tuanya Ahmad Fadlan memberikan nasihat terakhir sebelum Ananda masuk ke jenjang pernikahan. Setiap anak saya menikah, saya khotbah nikah karena itu anak saya, jadi saya harus menasihati sebelum dia berkeluarga. Ananda Ahmad Fadlan dan Devi Kurniati, sebelum akad nikah kalian lakukan, terutama Ahmad, ingat bahwa tujuan nikah itu harus dimulai dari niat yang baik. Niatkan bahwa tujuan nikah kalian berdua ini adalah dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Karena ini atau pernikahan ini adalah merupakan perintah dari Allah. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Begitu firman Allah dalam Al-Quran. Menikahlah kamu dengan wanita yang kamu sukai. Wa'angkihu ayama minkum, maka nikahkanlah orang-orang yang masih single di antara kalian. Itu adalah perintah Allah. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan berdua supaya nikah itu ada keberkahan, maka niatkan itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan mencari ridha Allah. Yang kedua, nikah itu adalah sunnah dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, nikah itu adalah sunnahku. Maman lam ya'mal bisunnati, siapa yang tidak melakukan sunnahku, tidak melaksanakan nikah, falaisa minni, kata Rasulullah, maka dia bukan termasuk golonganku. Artinya bahwa kalau nikah itu ditujukan dalam rangka, diniatkan dalam rangka mengikuti tauladan Rasulullah, maka insya Allah nanti pernikahan kalian berdua akan ada keberkahan, insya Allah. Kemudian yang ketiga, tujuan kalian menikah tadi dibacakan di dalam Ar-Rum 21, dibacakan oleh Qori. Qori'nya tadi adiknya sendiri, Ustaz. Litaskunu ilaiha. Tujuan menikah itu adalah supaya kalian berdua dengan pernikahan itu litaskunu, menjadi tenang, tentram,
batinnya menjadi tenang ilaiha dengan menikah itu. Oleh karena itu, karena tujuannya itu adalah dalam rangka untuk mencari ketenangan, ketentraman, maka kalian berdua harus berupaya semaksimal mungkin. Bagaimana caranya supaya pernikahan kalian nanti, rumahnya nanti, keluarganya nanti itu menjadi keluarga yang tenang, yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kasih sayang. Caranya bagaimana? Ada beberapa konsep yang disampaikan oleh Rasulullah agar rumah itu bisa menjadi tenang, bisa menjadi tentram. Rasulullah bersabda, "Nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an." Jadikanlah rumahmu, berilah cahaya rumahmu itu bis sholati wa qiraatil Qur'an, dengan sholat dan membaca Al-Quran, dengan sholat sunnah. Kalau laki-laki wajib di masjid, kalau sholat sunnah itu bisa di rumah, sholat tahajud, sholat duha dan macam-macam. Oleh karena itu, kalau ingin rumah tangga kalian nanti itu tenang, bahagia, tentram, bersinar, dilihat malaikat dari langit seperti bulan atau bintang-bintang dilihat dari bumi, maka sesungguhnya konsepnya adalah dengan membaca Al-Quran. Selain Al-Quran itu bisa membuat rumah tangga kalian itu tenang, tentram, juga membuat penghuninya juga akan menjadi tenang, bahagia. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, ala bi dzikrillah tatma'in, dengan zikir kepada Allah, dengan baca Al-Quran, maka sesungguhnya hatimu menjadi tenang, menjadi bahagia. Selain itu, selain ketenangan di dunia yang kita dapatkan, maka sesungguhnya dengan membaca Al-Quran itu akan menjaga kita, keluarga kita, dzurriyyah kita menjadi orang-orang yang nanti akan diselamatkan di akhirat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan menjadi penyelamat, akan menolong, akan memberi syafaat pada kita semua pada saat nanti hari kiamat. Ini yang ketiga. Yang berikutnya, kalian nanti adalah mempunyai tugas baru sebagai pasangan suami istri yang masing-masing punya peran. Tapi kedua-duanya adalah pimpinan di dalam rumah tangga. Maka kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pimpinan dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Ahmad Dahlan dan Mbak Devi, ingat, berumah tangga, menikah itu tidak hanya sekedar mencari kesenangan, tetapi di situ ada tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab kepada keluarganya sesungguhnya ujian yang paling besar, ujian yang maha besar. Di dalam Al-Quran berkali-kali dikatakan oleh Allah, itu adalah anak dan istri. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhum. Sesungguhnya anakmu, istrimu itu adalah musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka hati-hati kepada mereka. Artinya apa? Kalian nanti menjadi pimpinan. Begitu mendapatkan anak, suami memimpin seorang istri, maka sesungguhnya ada tanggung jawab di situ. Maka wa'mur ahlaka bisolah, maka perintahkanlah anak-anakmu, keluargamu menjadi anak-anak yang ahli sholat, ahli baca Al-Quran. Yang terakhir, karena pengantinnya juga sumuk, ongkep kalau dalam bahasa Jawa, sumuk, maka pesan saya terakhir, Ahmad dan Devi, sesungguhnya kalian membawa misi dari Abi, dari Bapak dan Ibu untuk menyelamatkan dzurriyyah kami semua. Saya ingin dzurriyyah kita adalah dzurriyyah yang bisa menatap zamannya dengan Al-Quran, dengan sunnatullah, dengan sunnah Rasulullah, dengan Al-Quran.
dia bisa memegang penuh Al-Quran, mau mengikuti atau bisa mengikuti perkembangan zaman, menyikapinya dengan Al-Quran dan menjadi generasi yang qurrata a'yun, generasi yang menyenangkan hati, menyejukkan mata, dan itu adalah pesan orang tua. Semua orang tua menginginkan dzurriyyah keturunannya menjadi dzurriyyah yang baik, dzurriyyah yang qurrata a'yun dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan dari Abi, mudah-mudahan ini bisa direnungkan, diterapkan sehingga kalian membawa misi menyelamatkan anfusakum wa ahlikum nar. Keluargamu, keluarga kita semua dari neraka Allah. Mudah-mudahan akad nikah yang kalian lakukan ini berjalan lancar dan insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wal afu minkum, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.